Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita, menasihati kita supaya kita menjaga hati kita masing-masing. Intensi misa kita untuk Ibu Kartika yang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Mari lebih dahulu kita menyesali dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, tuntunlah kami ke alam sunyi untuk menemui Engkau. Dan curahilah kami roh Yesus yang akan memperkenalkan kami dengan Dikau, sumber kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di Gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah, dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basa. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbahmu
dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama, melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari seturut firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk ke neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konon katanya suatu ketika malaikat mengajak Santo Petrus berjalan-jalan di surga. Dan kita nanti berharap juga suatu saat kita diajak malaikat berjalan-jalan di surga. Setuju? Rupanya di surga itu katanya ada kamar-kamarnya, ada bilu-bilunya. Jadi ketika Petrus itu sedang lewat berjalan, dia kaget bahwa ada sebuah kamar yang isinya hanya bibir manusia. Jadi bisa kalian bayangkan hanya bibir di situ. Jadi Petrus itu kaget. Malaikat, seram sekali kamar di surga ini. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu malaikat itu menjawab, apakah kamu lupa apa yang tertulis dalam Injil Matius? Kalau anggota badanmu membuat kamu berdosa, penggallah, potonglah. Jadi dari semua anggota manusia itu ada banyak dari antara mereka yang baik itu hanya bibirnya. Jadi bibirnya itu bicara yang indah-indah, bicara yang baik-baik, bicara yang manis-manis, maka dia masuk surga. Sedangkan anggota tubuhnya yang lain rupanya tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Nah, ini cerita konon, belum tentu terjadi. Begitulah kita manusia, saudaraku terkasih, bahwa kita ini sering terpecah. Dan kita sering juga menganggap bahwa harus melakukan dulu, baru itu berdosa. Memang secara hukum sipil, hukum positif itu memang benar. Tetapi Tuhan Yesus jauh sudah mengingatkan sebelum orang bertindak melakukannya sudah diantisipasi dan sudah diingatkan. Lalu apa yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Barangkali adalah Tuhan Yesus ingin supaya kita masing-masing menjaga hati kita. Karena hati ini adalah pusat dari segala kehidupan kita, kegiatan kita. Hati kita ini ibarat gudang. Kita tahu gudang kan, jadi dalam gudang itu ada banyak hal tercampur baur. Tapi ada juga gudang yang baik, yang rapi. Kita bayangkan hati kita ini adalah gudang. Dan sebuah gudang, dia akan mengeluarkan segala perbendaharaan, hal-hal yang penting dari gudangnya itu, dari hatinya itu. Maka kehidupan kita, tindakan kita juga tidak lepas dari hati kita. Jagalah hati, jagalah mata, jagalah tangan, supaya kita seperti Elia. Hari ini disampaikan kepada kita moto Karmel. Apa kerjamu di sini, Elia? Dan Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Selo selatus sum pro domino exercituum. Jadi moto ini bukan hanya untuk Ordo Karmel, tetapi untuk kita semua. Dan secara khusus bagi umat yang digembalakan oleh para Karmelit. Salah satunya adalah Paroki Batu yang kita cintai ini, yang saya tahu dari awal, sejak awal selalu digembalakan oleh Ordo Karmel. Kita pun dipanggil semuanya bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan ya, bukan terutama untuk
diri sendiri. Jadi bekerja untuk diri sendiri itu sebenarnya itu juga bekerja untuk Tuhan. Sejauh pekerjaan kita itu juga memberikan manfaat bagi kebaikan bersama. Mari kita berjuang, mari kita semangat, mari kita mengisi kehidupan kita dengan bermutu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengetahui segala sesuatu dalam diri kami. Engkau juga mengenal kami satu persatu. Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan. Engkau mengetahui ketakutan kami. Engkau mengetahui kerinduan kami. Bantulah kami ya Tuhan, menjaga hati kami, agar dalam kebingungan, agar dalam kekhawatiran, hati kami tetap terpaut padamu. Semoga hati kami tidak membuat kami berdosa. Kami berdoa ya Tuhan bagi nenek, mama, Ibu Kartika yang sudah mendahului kami 3 tahun yang lalu. Semoga ekaristi dan doa permohonan kami pada pagi hari ini membukakan pintu surga baginya. Berikanlah penghiburan, kegembiraan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi makanan dan minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan ini sebagai tanda bakti kami kepadamu, sebagai ucapan syukur kehadapan-Mu, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. juga kami arah Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. juga layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menolong makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian
menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus Pidiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami kenangkan, kami doakan Ibu Kartika, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ingatlah kami ya Tuhan bila Engkau sudah sampai kepada kemuliaan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, roti dari surga, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal.
Puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, darah Kristus, air lambung Kristus, sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, dalam luka-lukamu, jangan kami dipisahkan terhadap seteru yang curang di waktu ajal, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah tetap setia kepada semua orang, dan ingatkanlah kami akan perjanjian-Mu dalam diri Yesus Al-Masih, yang telah membuka jalan bagi kami menuju kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga Anda diberkati, dibimbing, juga pekerjaan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.